Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasul Murtada Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati masyayikhina wa asatidina wa syuyukh masyayikhina wa nakhusu khususan ila mutarjimi hadzal kitab al-syekh al-faqir ila Allah ta'ala Kiai Bisri Mustafa wa jami'i muassisi Nahdlatul Ulama wa ulamaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimina amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Ya Allah, mugi-mugi deresan kitab tafsir Al-Ibris diparingi saged istiqomah ila yaumil qiyamah ila waqtil khatmi. Mugi-mugi saged diparingi sampai khatam deres kitab Al-Ibris. Dalu niki masih mengulang dari surat Al-Baqarah karena pertemuan di Ranting NU Kertasari waktunya sangat terbatas, sehingga baru muqaddimah tentang huruf-huruf yang ada di awal surat Al-Baqarah, di mana surat Al-Baqarah ini diawali dengan huruf alif, lam, dan mim. Alif ini inisial dari lafadz Allah, lamnya dari lafadz Latif, mimnya dari lafadz Majid. Jadi seolah-olah ketika kita mengucapkan alif lam mim, sebagian ulama mentakwilnya dengan kalimat Allahu Latifun Majid. Zalikal kitabu utawi iku kitab, makna aslinya iku kitab, tetapi zalikal kitab ai hadzal kitab, yaitu kitab yang sedang kita baca, Al-Qur'an. La raiba iku ora ana kemamangan iku maujud fihi ing dalem Alkitab. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Ini tantangan yang luar biasa. Sampai ada orientalis barat yang Allah kasih hidayah karena membaca awal dari surat Al-Baqarah, di mana tidak ada buku, tidak ada jurnal, tidak ada tesis, tidak ada catatan apapun
yang di awalnya itu sudah memberikan satu statement la raiba fih, tidak ada keraguan. Nah, sebaliknya kalimat la raiba fih ini justru menjadi pemicu orang berpikir, apa betul Quran itu tidak ada keraguan. Nah, sekarang lagi booming namanya Meta AI, di mana seolah-olah Meta AI ini bisa ditanyain segala hal. Awas, itu ternyata kalau kita amati sebenarnya setengah guyonan itu. Jadi jangan terlalu mengandalkan Meta AI, Mar. Iya, saya sebelum kesini ngetes. Di antaranya saya kan malam ini nanti kajian tafsir Jalalainnya ayat 35 surat Al-Baqarah. Saya minta Meta AI untuk menampilkan surat Al-Baqarah ayat 35. Ternyata munculnya kacau balau. Bukan ayat yang dimaksud, tapi asumsi dari AI itu sendiri, di mana begitu dibaca ya rusak sekali, tidak ada makna, tidak ada balaghah, tidak ada keindahan di dalam bacaannya. Nah, belum lagi yang lain. Jadi itu kalau boleh saya sarankan Meta AI ini untuk sedikit guyon-guyon saja, jangan terlalu serius menanyakannya, karena itu robot, dan robot ini ya saya tanyakan itu memang berdasarkan algoritma dan data-data yang dimasukkan oleh siapapun. Ketika yang viral itu misalnya ayat Al-Quran ada sekian, ya sudah itu yang bakalnya ditampilkan oleh Meta AI. Bahkan orang yang tidak nyata pun kalau viral menjadi algoritmanya masuk, ya nanti itu yang ditampilkan. Ini sangat jauh dengan tantangan la raiba fi. Hudan tur dadi pituduh lil muttaqina tumrap wong kang pada takwa kabeh. Seperti saya sampaikan waktu di acara Lailatul Ijtima Kertasari, ini lil ghalabah, bahwa Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini sifatnya aghlabiyah, karena ketika Allah menghendaki Al-Quran ini sebagai hidayah, bahkan kepada sahabat Umar yang waktu itu bahkan masih membenci dengan kehadiran agama Islam, Allah berikan hidayah ya dengan mendengar salah satu kutipan ayat Al-Quran. Jadi ketika kita menyebut hudan lil muttaqin, Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa, ya seharusnya orang yang bertakwa ketika mencari petunjuk jangan ke yang lain-lain. Nah, wong di dalam surat Al-Baqarah ini sudah dinyatakan Quran tadi tidak ada keraguan sebagai petunjuk orang yang bertakwa. Nah, mungkin nanti aplikasinya yang agak sulit ya. Coba misalnya Tantowi ini sedang bikin jembatan, tiba-tiba terbentur oleh persoalan teknis dan lain-lain sebagainya. Karena Tantowi ini orang yang bertakwa, maka cari ya sinyal-sinyal perbaikannya di dalam Al-Quran. Nah, ini mengaplikasikan la raiba fi hudal lil muttaqin, ya tentu kita bisa memandang dari berbagai aspek. Sebab ya kita sebagai manusia ini
diberikan akal untuk berpikir bahwa tidak ada apapun kejadian kecuali semuanya ini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam satu hadis yang masyhur di dalam kitab Arba'in Nawawi, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kamu harus percaya dengan takdirnya Allah, khairihi yang positif, wa syarrihi dan yang negatif, minallahi ta'ala, semuanya itu adalah dari Allah. Kalau lagi ngobrol begini kayak enak Mar, oh iya ini itu, tapi mengaplikasikannya ketika kita menghadapi persoalan yang buntu, ya Ali, priben ini takdir Gusti Allah priben. Nah, ini menjadi PR buat kita. Sekuat apa kita bisa memahami bahwa qada qadar ini adalah semuanya Allah yang ngatur. Nah, untuk supaya kita memahami ini butuh waktu, bukan sekedar seminggu 2 minggu, tapi bisa puluhan tahun. Sehingga kata Ki Syakur Yasin sih, bisa jadi kita menemukan pemahaman yang betul itu setelah umur diambang selesai. Begitu kita mau innalillahi baru paham, iya ya, oh betul ya. Nah ini makanya kalau kita tidak belajar ya sulit untuk bisa menemukan. Walaupun bisa saja ya tanpa belajar, tanpa kita mempelajari lebih dalam kemudian kita mengerti. Nah, tetapi untuk supaya ikhtiar kita ini lebih cepat, ya tentu harus melalui pembelajaran. Jadi ini yang sulit sekali untuk kita aplikasikan, bahwa ini loh betul loh, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ini contoh kecil nih Ali ya. Nah, sekarang misalnya Ali berangkat dari Sarabau. Nah, keluar naik sepeda motor. Ini kan banyak genangan air. Nah, begitu kita hati-hati jangan sampai nyiprat, tiba-tiba ada orang berpapasan ngebut kemudian masuk genangan air dan nyembrang. Prak. Kira-kira ini bisa enggak diyakini sebagai takdirnya Allah? Nah, ini kalau kita enggak mengkaji, ya sulit untuk otomatis langsung nyambung takdir Gusti Allah. Paling yang keluar secara spontanitas adalah sumpah serapah. Ya boleh, Ali, kecembrang, apa jawabnya? Kalau tidak binatang yang keluar, ya paling enggak kurang ajar, nuang motor balap temen weru ana genangan air. Lupa bahwa motor itu berpapasan, motor itu nyembrangkan air. Itu semuanya sudah ada catatannya. Nah, karena kita sulit sekali untuk merasakan spontanitas ini takdir, makanya kalau bagi saya ya usikum wa nafsi, saya wasiatkan kepada kalian dan pada diriku, ucapkan alhamdulillah. Bisa Ali kecembrang cepret alhamdulillah. Iya, nginum banyu panas kesenggol mengkel beli ciprat ning tangan, kopi, susu, ini sulit untuk secara spontan akan merasakan sebagai takdir. Oleh karena itu saya sering menekankan, ayo ucapkan alhamdulillah. Normalnya sih ketika hal itu kurang enak kepada kita,
Jawabnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Boleh, bagus. Itu mengingatkan bahwa kita ini ketika dapat musibah ujungnya adalah merupakan rangkaian dari qada qadarnya Gusti Allah. Tetapi ketika kita mensyukuri apa yang Allah berikan, baik itu berupa kenikmatan maupun hal-hal yang kayak tidak nyaman buat kita, ya kalau kita bisa mengucapkan alhamdulillah, ini namanya mudah-mudahan luar biasa. Ya, kita mengaplikasikan bahwa orang tadi yang nyenggol kita, yang nyembrang kita, yang bikin kita tidak nyaman, itu semata-mata hanyalah mengejawantahkan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus belajar nih Mar ya. Jadi saya pernah ditanya, percaya enggak kalau setiap butiran air hujan itu ada malaikatnya? Kalau bagi saya bukan sekedar butiran tetesan hujan yang ada malaikatnya. Debu sebutir pun itu ya ada malaikatnya. Enggak mungkin debu yang triliunan ini tiba-tiba suatu ketika ada yang nyasar masuk ke mata kita. Bahasa apa Ali? Ana debu manjing ning mato. Kelilipan. Nah, apakah kelilipan ini kemudian tidak ada sangkut pautnya dengan kodok, dengan kodarnya Allah? Pasti kelilipan, ya. Walaupun satu butir debu nyasar ke mata kita, itu ya bagian dari kodo dan kodar. Nah, ketika kodo dan kodar Allah terapkan di muka bumi, ini ada sistemnya. Nah, sistem yang melaksanakan kodo kodar Allah itu kita kenal dengan nama malaikat. Orang mati, itu ada sistem yang Allah berikan kepada orang yang mati berupa on off. On-nya hidup, off-nya mati. Nah, malaikat yang melaksanakan itu, yang mengeksekusi on off itu disebutnya malaikat Israel. Malaikat yang membagi rezeki itu namanya malaikat Israfil. Ini kalau boleh kita analogikan, itu adalah sistem Gusti Allah yang mengejawantahkan sifat-sifat Allah di alam semesta ini sesuai dengan kodo dan kodar. Jadi kalau kemudian misalnya ada berita bahwa setiap butiran air hujan itu dikawal oleh malaikat, ya saya bahkan tidak hanya butiran hujan, butiran debu pun itu semuanya ada malaikat. Ini untuk mempermudah pemahaman kita. Ada malaikat. Nah, malaikat itu tadi disebutnya sistem yang melaksanakan perintahnya Gusti Allah. Makanya malaikat itu di dalam kitab Aqidatul Awam kalau nggak salah, la aklala syurbawala naumalahum, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak berayah, tidak beribu. Lah wong sistem Allah ciptakan sistem ini ya yang nggak butuh ini, nggak butuh itu. Yang butuh makan, butuh minum, yaitu ketika sudah ada makhluk yang berwujud manusia. Nah, nanti pada ayat berikutnya, muttaqin ini deskripsinya seperti apa? Oleh ayat yang ketiga ini dijelaskan. Alladzina utawi muttaqin iku wong-wong
yu'minuna kang pada percaya yo alladzina bil ghaibi kelawan barang kang samar. Satu ini untuk mendeskripsikan muttaqin. Wa yuqimuna tur pada anjenengaken iyo alladzina as-sholata ing sembayang. Wa mimma lan saking barang rozaqna kang wis paring rizki sapa ingsun Gusti Allah hum ing alladzina yunfiquna padha amblanjaaken yo alladzina. Jadi untuk mendefinisikan al-muttaqin ini ayat ketiga memberikan satu gambaran siapa muttaqin. Nah, nanti kita ukur nih apakah Komar, Ali ini sudah memenuhi syarat untuk dikategorikan muttaqin. Pertama, yu'minuna bil ghaibi, percaya dengan hal yang samar. Ayo, apa ghaib itu apa? Ya. Nah, di sini pertama kita iman dulu. Iman. Oh, iman itu artinya apa? Percaya. Nah, percaya ya wis kita anggap saja itu ilmu doruri. Kamu percaya? Ya percaya. Oh ya wis. Apa percaya? Percaya ya percaya. Kita anggap saja sudah malakah di dalam diri kita bahwa kita ini percaya. Nah, objeknya al-ghaib, sesuatu yang samar. Nah, ini muncul banyak penafsiran dari ulama. Kalau di tafsir Jalalain ini al-ghaib itu bil jannah, bin nar, bil mahsyar, bi alamil kubur. Itu ghaib itu. Jadi karena diceritakan oleh Kanjeng Nabi ada, tapi kitanya belum mampu untuk membuktikan. Bahkan ilmu sains tercanggih pun belum bisa membuktikan al-ghaib. Beda dengan ghaib juga, misalnya kita diceritakan daratan planet Mars. Oh, itu ghaib itu, karena kita nggak tahu. Nah, cuman ada orang yang tahu katanya, bahkan ada foto-fotonya. Kemudian kita melihatnya dari visual. Nah, ya untuk kita tetap ghaib karena kita belum mampu melihat bil hawasil khamsi. Jadi sesuatu kalau di luar panca indera itu namanya ghaib. Nah, cuman ghaibnya ini ada nisbi, ada yang mutlak. Nah, ya, nisbi itu seperti ya tadi dataran planet Mars, permukaan bulan, itu ghaib bagi kita yang belum tahu, belum ke sana karena panca indera kita belum bisa langsung menyaksikan. Nah, ada lagi ghaib ini penafsiran ulama adalah sesuatu yang memang tidak nyata. Sebab kalau alam kubur bagaimanapun itu juga nanti kita ketemu. Kita bisa masuk ke dalamnya, tetapi mungkin orang-orang yang sudah ada di kuburan tidak bisa membuktikan secara visual ya. Nah, ada yang menafsirkan bahwa ghaib itu contohnya ketika orang berbuat baik. Maka ada poin pahala. Ketika orang berbuat jahat ada poin negatif, siksa. Nah, itu namanya ghaib menurut salah satu pandangan ulama ya. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib, mudah-mudahan kita masuk ke pada dua penafsiran. Pertama, bahwa ghaib itu adalah alam kubur. Kita percaya walaupun belum tahu. Kemudian ada surga, ada neraka, bisa melihat Allah. Nah, tapi kita juga percaya bahwa ada pahala, ada siksa. Nah, ini tafsiran yang lain tentang alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini kalau orang yang biasa main game
Al-ghaibnya itu sering ditampilkan berupa bintang atau poin-poinnya. Begitu Mario ini bisa mengambil sesuatu, nyundul batu kemudian keluar koin ya, twing twing twing. Nah itu ghaib itu menurut dunia pergiman ya, tapi diwujudkan dalam bentuk koin. Nah kalau kita sekarang sholat, puasa, zakat, kelihatan nggak koin-koinnya itu? Ya enggak. Nah itu makanya termasuk alladzina yu'minuna bil ghaib. Ketika kita percaya bahwa perbuatan baik akan ada poin positif, kalau perbuatan jahat atau melanggar perintah Allah maka akan ada sanksi-sanksi. Nah sanksi dan janji-janji Allah inilah yang termasuk harus kita percayai, dan oleh ulama dikategorikan alladzina yu'minuna bil ghaib. Masuk ya, Mar? Percaya kan? Ya Ali, percaya ya. Ini berarti mudah-mudahan kita mutakin nih dengan satu tanda, yaitu ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Mari kita ambil dua makna. Pertama, yuqimunas shalah, makna yang paling dekat. Ya kita laksanakan. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Kita laksanakan. Ini makna yang qorib. Sangat jelas orang akan mudah mengerti bahwa muttaqin itu harus melaksanakan sholat. Nah, kan faktanya banyak orang yang belum melaksanakan kriteria kedua ini, walaupun KTP-nya beragama Islam. Ini belum masuk pada makna yuqimunas shalah yang lebih mendalam, sehingga ada di dalam salah satu surat pendek di juz 30, yaitu wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat. Nah ini padahal orangnya sholat tapi celaka. Nah artinya apa? Bahwa ada makna yang lebih dalam dari sekedar takbir, ruku, i'tidal, sujud sampai salam. Bagaimana sholat ini bisa dilaksanakan utuh, tidak hanya ketika berada di musola, masjid dan di atas sejadah, tetapi sholat itu sendiri kita laksanakan selama hidup kita. Dari mulai kita terbangun dari tidur sampai tidur lagi, bahkan di dalam tidur. Nah, di antara makna mendalamnya Al-Quran itu umpama kita ambil salah satu contoh dari bahwa batalnya sholat itu adalah berbicara. Ini berbicara ketika kita berada dalam keadaan sholat itu batal. Nah artinya apa? Ada waktu-waktu di mana kita tidak boleh komentar. Nah, faktanya kita kadang-kadang sholat sih iya, komentar juga iya. Nah ini maka makna yuqimunas shalah ini tidak hanya kulitnya saja, tapi mari kita perdalam sehingga jangan sampai kita ini masuk kepada kategori wailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Baik lalai tidak melaksanakan sholat pada waktunya maupun lalai melaksanakan sholat dalam kehidupan. Nah, jadi kalau kita masuk kriteria yang kedua, ya kita berharap saja mudah-mudahan kita sudah melaksanakan sholat. Nah yang paling berat daripada itu,
Jadi seolah-olah tadi nih, yang pertama itu pekerjaan yang kaitannya dengan keyakinan. Kedua yaitu pekerjaan yang kaitannya dengan kepentingan kita pribadi. Nah, ketiga mimma razaqnahum yunfiqun, ini seolah-olah hubungan kita dengan sosial kemasyarakatan. Jadi mari kita jaga tiga hal ini sebagai deskripsi dari sebuah ungkapan takwa. Hati kita, tubuh dan anggota badan kita secara pribadi, secara personal, dan yang ketiga adalah interaksi kita dengan sosial masyarakat, di mana Allah memberikan rezeki kepada kita, maka rezeki itu akan kita salurkan, akan kita berdayakan untuk sosial kemasyarakatan. Makanya minta doa saja bahwa MWCNU Kecamatan Weru ini sering nge-share sebuah stiker yang judulnya Bismillah MWCNU Kecamatan Weru siap melayani. Loh ya. Nah, kalau kita ini ya mungkin tingkat-tingkatan, belum siap melayani untuk masyarakat, melayani untuk keluarga. Belum bisa karena belum waktunya untuk melayani keluarga, ya melayani diri sendiri. Contoh. Kalau saya ini doakan untuk bisa melayani masyarakat. Kalau Komar ini melayani keluarga. Kalau Ali melayani diri sendiri. Ini jangan disangka melayani diri sendiri itu mudah. Contoh, melayani diri sendiri. Ali punya mata nih. Mata ini bisa kerja dan juga harus istirahat. Berarti melayani diri sendiri, ya melayani mata untuk istirahat. Jangan sampai di full 24 jam melek terus Ali. Ya. Tangan ini juga kita layani, jangan ngetik WA terus sampai keplek. Ya, sekarang kan ada ya di medsos itu bagaimana orang yang matanya sampai merah, ya luar biasa, artinya pokoknya ada penyakit gara-gara melototi layar HP terus menerus. Nah ini artinya dia jangankan melayani keluarga, jangankan melayani masyarakat, melayani dirinya sendiri saja itu belum mampu. Nah ini yang bisa saya sampaikan ada kesempatan ini. Jadi kesimpulannya muttaqin ini ada 3 kriteria. Pertama, secara jiwa meyakini hal-hal gaib, secara fisik menjaga perintah-perintah yang harus dilaksanakan secara personal, dan ketiga melaksanakan perintah-perintah yang bersifat sosial. Ketika ketiga hal ini sudah melekat pada seseorang, mudah-mudahan dia termasuk muttaqin. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.